Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gua Dacel di catatan akhir sekolah. Nah, kali ini gua mau ngebahas masalah kejadian yang sempat rame di Bogor pada tanggal 27 April. Itu telah terjadi tawuran yang menewaskan 2 korban dari salah satu sekolah di Kota Bogor. Dan yang bikin tragis itu di salah satu sekolah yang sama. Nah, sekarang gue lagi sama Bang Eko. Ini Bang Eko ini adalah alumni Bina Warga. Yang kemarin gue sempat lihat postingan dari alumni Bina Warga. Bang Eko tuh turun langsung ke lapangan untuk mengedukasi dan memberitahu tentang dampaknya tawuran. Nah, kita ngobrol langsung sama Bang Eko. Kebenaran gue lagi ada di salah satu camper di Megamendung bareng Bang Eko juga. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol langsung, bisa minta pendapatnya langsung, dan bagaimana perasaan dia tentang kejadian tersebut. Nah, Bang Eko, apa kabar? Oh, baik nih Bang. Udah lama kita nggak ketemu ya? Iya, udah lama nih Bang Eko. Nah, Bang Eko ini sebelumnya pernah masuk podcast juga, catatan akhir sekolah. Cuma waktu itu kita cerita-cerita tentang nostalgia ya, di zaman-zaman sekolah. Nah, Bang Eko kan sebelumnya udah tahu dong pasti kan, karena kan kejadian ini udah viral kemana-mana. Pada tanggal 27 April itu kejadian benturan tawuran di pertigaan Kandang Roda yang menewaskan 2 korban dari sekolah Bang Eko. Nah, dan yang gua lihat juga Bang Eko kan di sini terbentuk ikatan alumni STM Bersatu ya? Iya, ikatan alumni STM Bogor Bersatu. STM Bogor Bersatu, dan Bang Eko juga aktif dan turun langsung di sekolah Bina Warga tersebut. Pertama yang pengen gua tanyain, gimana sih perasaan Bang Eko pas tahu kejadian tersebut, apalagi dari sekolah Bang Eko nih ada korban lagi. Kalau dihitung mah kan udah 3 ya? 3 ya, yang dulu di tahun kemarin ada 1 ya. Tahun sekarang nambah jadi 2. Kalau disebut perasaan sedih Bang, sedih banget. Kenapa ini masih terulang? Kenapa ini masih terjadi gitu kan? Sebetulnya ya harapan dari saya pribadi dan juga beberapa alumni yang ibarat kata bergabung di ikatan alumni STM Bogor Bersatu ini, dia pengen sekali nih ngeliat adik-adiknya akur gitu, bersatu gitu, karena ini dilihat suasana baru lah gitu ya. Iya. Kapan lagi nih ngeliat pelajar STM di Bogor Bersatu gitu kan. Kayaknya itu penuh warna lah gitu kan. Mereka misalkan membuat acara seperti ini, camping bareng gitu kan, STM Bogor camping bareng kan keren gitu kan, atau bikin kegiatan mantai lah atau apalah gitu kan, apapun, sepak bola atau apa gitu kan. Sebenarnya banyak hal-hal positif yang memang kalau mereka mau gitu melakukannya gitu ya, yang dilakukan oleh mereka gitu kan. Dan itu memang harapan dari beberapa alumni ataupun semua aliansi di STM Bogor Bersatu ini. STM Bogor Bersatu itu. Gitu Bang. Tapi pas kejadian tanggal 27 April itu, Bang Eko apa dapat kabar langsung dari pelajar apa dari siapa gitu? Bisa sampai Bang Eko tahu, dan yang saya tahu itu kan Bang Eko sempat turun ke lapangan, ke lokasi ya? Iya. Kita tahu dari mana? Ada beberapa alumni yang memberitahu saya setiap ada benturan sebenarnya, alhamdulillah gitu Bang ya, banyak teman-teman yang masih aware, care gitu dengan aksi-aksi ajang tangkas jalanan para pelajar ini gitu, yang notabene memang dari semua alumni ini memang udah solid Bang gitu, udah solid, udah kompak lah gitu ya. Kalau misalkan ada benturan tolong diinfokan. Dan kemarin itu saya dapat info di jam 10 awalnya, yang kejadian pertama Bang ya, di depan M1 kalau nggak salah itu saya dapat info dari alumni Tridharma waktu itu. Saya nggak bisa sebutkan nama karena ini privasi gitu kan, karena kan memang kita juga menjaga agar tetap bisa dapat sumber informasi sayanya. Akhirnya saya tadinya mau ke sana gitu Bang. Saya posisinya memang lagi jauh waktu itu lokasinya, cuman saya tadinya mau ke sana. Pas mau nyampe ke sana kebetulan ada beberapa dari teman-teman saya di
di rumah gitu, yang saya suruh ngecek ke sana, dan katanya sudah tidak ada, sudah clear, ternyata tidak ada. Pas kejadian yang jam 10 itu. Jam 10 itu. Karena emang ada 2 kejadian ya? Ada 2 kejadian bang, ada 2 kejadian. Itu antara Berak lawan SBM. Yang saya dapat informasi yaitu yang pertama itu kejadiannya dari pihak aliansi Berak dan SBM gitu. Dan itu pun di jam 10 itu kalau menurut info itu benar-benar tawuran pelajar. Menurut Bang Eko gimana? Ya memang tawurannya pelajar bang, cuman memang kondisi mereka itu karena tidak memakai seragam ya bang ya. Jadi terlihat memang ya, saya juga samar-samar gitu ya. Pasti sih, saya sih sangat pasti memikir bahwa di situ pasti ada naungan dari pihak alumni sebenarnya gitu kan bang. Pihak alumni. Iya, oknum alumni gitu kan. Karena memang hampir mayoritas kalau diribut malam gitu ya, yang saya sering dapatkan di lapangan itu ada oknum dari pihak alumni. Pihak alumni. Iya, yang sering-sering saya temukan ini pihak alumni baru biasanya bang. Alumni baru. Alumni baru. Oh, karena kemarin juga kan gue dapet info ya. Makanya kan Bang Eko juga sampai klarifikasi ke saya. Saya dapat info dari anak-anak roda. Katanya itu alumni angkatan 2012. 2012. Makanya Bang Eko tanya langsung ke saya. Dan Bang Eko sudah memegang nama tersebut. Iya, udah mengantongi 2 nama tersebut. Berarti di kejadian yang M1 itu sama kejadian yang jam 4 malam itu, apakah oknum yang sama? Oknum yang sama ada bang. Ada di 2 kejadian tersebut, yang informasi yang saya dapatkan ya dari beberapa orang. Saya kan nggak bisa memutuskan awalnya kan emang ya, karena kan saya juga harus menggali lebih dalam dulu gitu kan. Dan waktu pas kejadian itu saya tanya beberapa pelajar, beberapa alumni gitu, mereka pada ngekip. Nah saya juga entah nggak tahu kenapa mereka pada tidak mau jujur gitu kan. Padahal ini kan memang merenggut nyawa ya bang ya, seharusnya elah gitu kan. Saya juga nggak pengen bagaimana gitu kan, terlepas dari apa yang mereka lakukan gitu kan. Ya saya juga pernah melakukan gitu bang ya. Jadi saya ingin sekali mengajak adik-adik saya atau teman-teman dari alumni gitu, yuk kita sama-sama aware, care gitu kan sama adik-adik kita gitu, agar tidak terus-terus terjadi nih seperti ini, apalagi sampai merenggut nyawa bang gitu. Makanya saya beberapa interogasi, mereka nge-keep gitu kan. Ya udah, masih saya analisa pada waktu itu ya bang, kejadian itu. Nah akhirnya pas kejadian yang kedua ya bang ya, kejadian yang kedua itu saya memang sudah tertidur bang, waktu itu sudah istirahat lah di rumah gitu. Saya dapat informasi itu di pagi hari, ada foto yang korban korban meninggal ya, tergeletak di pinggir jalan, dan saya juga dikirimkan video pas kejadiannya gitu. Dan saya analisa, saya lihat gitu kan, ternyata kok teman-temannya tidak ada yang care gitu ya, itu teman-temannya tidak ada yang care. Dan di situ juga saya ngelihat ada dari, ya saya pikir itu oknum alumni lah, mereka berteriak ayo balikin, ayo itu serang balik atau gimana gitu kan ya, sampai ngotot lah. Saya lihat itu di video tersebut itu. Akhirnya saya geram bang, saya geram. Sempat kecewa gak? Sangat kecewa bang, sangat kecewa gitu kan. Ini awalnya saya tahunya cuma satu, itu korban itu, korban yang meninggal di pinggir jalan itu. Saya pikir kan, saya datang ke lokasi, saya infoin beberapa alumni, kan itu kejadian di basis roda ya bang ya waktu itu. Saya coba informasiin, saya coba tanya gitu sama alumni basis roda di atas saya dan di bawah saya, tolong dampingin saya perihal kejadian ini, betul nggak ada korban gitu kan. Kalaupun memang ada korban, yuk kita sama-sama kita cari tahu gitu korbannya di mana. Akhirnya ditelusurin sama basis kanal roda ini, alumni basis kanal roda ini. Mereka telusurin, dapat informasi valid gitu kan. Ternyata ada 2 korban, dua korban katanya gitu, ada 2 korban. Yang ngegeletak di pinggir jalan itu ternyata udah dibawa ke Kramat Jati, rumah sakit Polri. Paginya
Ya pas Paginya itu, kan? pas kejadian itu kan itu ada olah TKP dari pihak kepolisian. Setelah itu langsung dibawa ke apa namanya Kramat Jati, rumah sakit Polri waktu itu. Berarti bukan Bang Bob pas turun ke lapangan itu bukan pas malam hari itu? Bukan subuh itu, bukan. Oh, bukan. Gitu. Saya dapat informasinya pagi dan itu memang tersebar kan gitu ya. Akhirnya saya izin kalau nggak salah waktu itu di kantor, izin di kantor ya karena mungkin ya ini kayak panggilan hati gitu ya Bang, ya panggilan hati. Akhirnya ya sudah biarin saya nggak kerja, izin saya ke lapangan waktu itu. Dan saya diinfoin sama pihak alumni yang saya tanya-tanya ini gitu kan, katanya ada korban yang kedua di FMC, kata dia gitu kan. Yang korban yang kedua koma. Yang koma Bang. Kalau yang apa namanya meninggal itu udah dibawa ke Kramat Jati untuk diotopsi pada waktu itu gitu kan. Akhirnya saya bergerak ke yang FMC Bang. Kayak bergerak ke FMC. Saya datang ke sana, kebetulan saya duluan dari alumni-alumni yang basis roda ini, saya datang lebih dahulu ke sana. Ternyata ada 3 orang pelajar di sana. Yang mengantar? Ternyata bukan, mereka ini disuruh sama yang mengantar. Disuruh sama yang mengantar. Jadi mereka ini ngomongnya ya waktu pada kejadian itu saya tanya, mereka ini tidak ada di lokasi kejadian tapi dapat informasi pagi hari suruh mendampingin korban ini, temenin gitu, karena memang pihak keluarganya belum datang katanya pada waktu itu. Sampai pihak keluarganya datang silakan, mungkin mereka pada pulang. Kebetulan mungkin pada waktu pagi hari itu pihak keluarganya belum datang dan 3 orang ini masih di rumah sakit. Akhirnya saya tahan Bang. 3 pelajar ini saya tahan, saya interogasi. Kamu ada di kejadian? Tidak ada, begini. Beres dari saya interogasi, nggak lama datang tuh dari pihak alumni di atas saya 3 tahun atau 3 tahun kalau nggak salah. Untuk datang juga ke situ karena memang saya infoin ke dia kan gitu, minta didampingin saya gitu kan, karena kan saya juga nggak terlalu banyak tahu tentang alumni di apa basis Kanang Roda ya Bang ya gitu. Akhirnya saya gali informasi. Mereka tetap tidak mau memberitahu dengan dalih mereka tidak ada di lokasi yang 3 orang pelajar ini yang ada di FMC ini ya kan. Akhirnya saya punya keputusan pada waktu itu, kamu tidak akan boleh pergi sampai pelajar-pelajar atau oknum-oknum alumni yang ada di TKP datang ke sini. Berarti Bang Bob sempat menginterogasi ketiga orang itu, karena menurut Bang Bob yakin nggak itu mereka ikut di dalam fase atau tidak gitu ya. Nah pada saat itu kan saya juga nggak bisa memastikan, ya maksudnya nggak bisa memberikan statement bahwa dia ikut atau tidak gitu kan. Cuman kan karena kita berpengalaman juga gitu kan, akhirnya kalau dia berbohong pun gimana seperti apa, akhirnya saya ya udah kamu tidak boleh pulang sampai pelajar atau oknum alumni datang ke sini, saya bilang gitu kan. Dan saya juga udah ngomong ke pihak alumni di atas saya itu yang basis roda itu, saya pengen ini clear, jangan sampai informasinya ngambang gitu. Saya pengen detail seperti apa kejadiannya, seperti apa kronologis awalnya gitu kan, sampai bisa menewaskan 1 orang awalnya kan ya, menewaskan 1 orang itu gitu di pinggir jalan gitu kan. Itu kan sangat tragis banget. Iya, tragis banget itu. Dan itu memang juga banyak disoroti ya sama dari pihak alumni manapun Bang gitu kan. Dan saya juga banyak kedapatan WA masuk itu pada waktu itu gitu kan, Bu, kok bisa sih ditinggal kok ini itu banyak, mau dari SMP saya pada waktu dulu gitu sampai ke STM di Bogor, Kota Bogor. Akhirnya saya gali, saya tahan, dan alumni yang 2009 ini setuju. Ya udah Bob, kita clearin kata dia kan gitu. Dibantu. Akhirnya saya dikasih support, dikasih akses sama angkatan 2009 ini. Yuk kita sama-sama gali kata dia gitu kan. Ya udah. Akhirnya saya bersyukur sih di situ Bang, ada support dari alumni gitu kan. Karena kan saya juga nggak bisa bekerja sendiri gitu kan ya Bang. Saya juga butuh bantuan teman-teman dari khususnya dari alumni saya gitu kan, dari SMK Bina Warga gitu, untuk ayo kita sama-sama
strength atau bahasa kasarnya keras lah gitu untuk menghentikan adik-adik kita tawuran. Benar. Akhirnya saya tahan 3 orang itu, dan dia juga ditekan sama alumni 2009 itu untuk ya udah lu sebutin siapa orang-orang yang ada di lokasi gitu kan, lu disuruh siapa kesini gitu kan. Dia tetap nggak mau buka, mungkin dia juga takut sama oknum alumni ini bang gitu, mungkin ada tekanan atau gimana saya nggak ngerti. Akhirnya wah dia bingung. Saya itu sempat lama di sana sekitar 4 atau 5 jam untuk menunggu mereka gimana caranya tak dapat pelajar ataupun oknum alumni yang memang ada di lokasi TKP untuk saya tanya lebih dalam waktu itu kan. Akhirnya saya tunggu, datang situ, ada tuh pelajar yang datang situ bang, ada pelajar yang datang situ, itu langsung dipres lagi sama angkatan 2009. Kata dia begini, sebutin, ini murni pelajar yang janjian atau ada oknum dari pihak alumni yang menunggangi, kata anak alumni 2009 itu ya. Dia udah mulai ya khawatir kan, serba salah gitu mau jawab. Iya takut dibantai mungkin sama oknum angkatan 2018 ini, atau dia mau tidak menjawab takutnya juga ditekan sama angkatan 2009 ini. Akhirnya dia menggali yang pelajar ini mulai resah gitu kan. Angkat suara dia. Angkat suara, ada 2 oknum. 2 oknum. Gitu, 2 oknum alumni angkatan 2018. Kebetulan dia veteran dari BW pindah ke sekolah Keren Nugraha kalau nggak salah bang. Sekolah abang berarti ya? Iya. Berarti jadi oknum ini angkatan 2018. Lulusan 2018. Basis Kanang Roda juga. Basis Kanang Roda. Ya karena yang gua tahu juga katanya itu oknum ini emang alumni dari Keren Nugraha. Pindahan dari BW ke KN angkatan 2018. Dan Bang Eko juga sempat cerita, Bang Eko sempat ketemu mereka. Sempat bang. Pada waktu itu sempat saya ketemu, dan itu penyesalan yang sampai saat ini saya sesalkan gitu ya bang ya. Pas saya ketemu mereka ini, memang saya juga ketahan dari alumni senior saya gitu. Saya itu udah geram bang, pada waktu itu saya udah geram. Nah setelah dipanggil tadi di rumah sakit, ternyata kita manjang tuh bang. Saya langsung stay lagi di basis Kanang Roda sampai jam 2 sore. Akhirnya mulai pada berdatangan tuh pihak pelajar mulai pada berdatangan, ditekan pihak pelajar, sebutkan nama oknum-oknum alumninya, disebutkan lah nama pelajar, disebutkan ini. Akhirnya kita suruh gerak semua alumni, baik itu di atas saya maupun di bawah saya gitu. Saya minta yang kenal sama oknum-oknum alumni ini tolong disuruh datang sekarang ke Kanang Roda. Saya bilang gitu. Saya tunggu di depan simpangan Kanang Roda pada waktu itu. Akhirnya sampai kalau nggak salah mereka itu datang maghrib, setelah maghrib mereka datang. Oknum itu. Berapa orang? 2 orang. Oknum 2 orang ini datang. Wah itu saya udah geram banget bang, geram banget. Saya bilang, kamu tujuannya apa? Terus ngapain? Terus kenapa kamu tinggal? Kamu kan alumni, harusnya kamu bisa dong nolong itu korban yang di pinggir jalan, itu udah tersayat gitu kan, tersayat senjata tajam. Kamu jelas-jelas kamu di situ merekam, masa kamu tidak tahu? Oh dia merekam? Iya dia kan ikut merekam bang, dan dia terekam juga. Dia merekam, tapi dia terekam karena kan saya juga dapat beberapa video ya bang ya dari pihak versi dari pihak Berak atau versi dari pihak rivalnya nih, Ido itu. Akhirnya saya analisa, ya mereka bilang, oh kita nggak tahu bang. Dengan mudahnya, dengan entengnya dia bilang tidak tahu gitu. Padahal sudah ada bukti rekaman bahwa dia yang merekam. Iya, mereka merekam, mereka justru yang menghayu-hayukan gitu loh. Saya lihat di videonya gitu, menghayu-hayukan. Oh, kamu bisa bilang tidak tahu, kata dia gitu kan.
coba kronologis kejadian seperti apa. Dan waktu itu angkatan 2009 bertanya, kok bisa sekolahan Idoy ini datang ke Bogor? Nah, ini kan sekolahan kabupaten. Nah, itu yang biasanya bergerak di daerah kabupaten gitu kan. Kok bisa dia datang ke sini gitu kan? Nah, dia mulai ngeles tuh si oknum ini kan, ngeles, akhirnya terus ditekan. Siapa yang kalau bahasa kita dulu adalah menjakami lah ya. Jakam. Iya, menjakami pihak dari Idoy ini gitu, bisa berani sampai ke Kanang Roda gitu kan. Timbullah satu nama dari 2 orang oknum ini ngomong, ada satu nama bang dari alumni Sky pada waktu itu. Alumni Sky, oknum ini? Kan dia ditekan ya, ditanya, ini siapa, kata alumni 2009 ini siapa yang berani menjakami di basis Kanang Roda ini biar Idoy datang ke sini gitu. Biasanya kan nggak mungkin kalau misalkan dari pihak sekolah lain berani datang ke situ kalau tidak ada jakamnya gitu kan. Nah, akhirnya yang dua oknum ini dia ngomong, ada bang alumni Sky katanya gitu. Alumni Sky katanya, rumahnya di TNT waktu itu. Hari itu juga 2014 kali ya kalau nggak salah. Saya nggak begitu paham angkatan berapa. Tapi lu tahu namanya? Tahu, saya tahu. Cuman saya tidak bisa nyebutin juga bang. Sebutin aja. Sebutin aja. Biar jadi nanti dari banyak yang nonton pihak kepolisian jadi, oh ini namanya. Kalau misalkan sebenarnya saya kenapa nggak bisa sebutin, karena si orang yang disebutin ini dia tidak merasa bang. Tidak merasa berada di lokasi kejadian yang kedua. Oh, dia gitu. merasanya, tapi dia merasa di kejadian yang pertama yang di itu, makanya dia tidak bisa saya sebutin namanya gitu, karena kan ini tidak ada di kejadian kedua gitu kan. Akhirnya saya suruh tuh, kebetulan saya kan juga punya kontak-kontak alumni dari sekolah-sekolah lain ya, rival saya dulunya gitu, yang sekarang jadi brother. Saya telepon alumni Sky, saya minta tolong bisa nggak temuin saya dengan nama ini, basis ini, saya bilang gitu, dari alumni Sky. Oh iya bentar, coba saya kontak dulu kata dia gitu. Emang kenapa kayak gitu? Saya sih hanya ingin mengklarifikasi aja kejadian adik kelas saya atau adik-adik saya gitu di Kanang Roda ini, saya bilang gitu. Oh yaudah bentar Bob, nanti saya suruh anaknya ke situ gitu. Akhirnya datang nih bang. Oh berani datang dia gitu kan, berani datang. Saya juga ngomong ke teman-teman alumni lain, kita tidak boleh bagaimana ke ini, kita tanya dulu nih, gitu. Klarifikasi dulu. Betul atau tidak nih dari si pihak oknum ini, gitu kan? Omongan dari si pihak oknum ini benar apa tidak, gitu kan? Bahwa ada alumni, ada campur tangan dari pihak alumni lain lah, gitu, dari sekolah lain. Akhirnya setelah saya tanya, ternyata tidak, bang. Oh tidak. Ternyata tidak, dan dia pada waktu itu mau menjelaskan ini. Justru malah kita tidak tahu, karena ini janjiannya lewat DM Instagram antara Instagram Berak sama Instagram Idoy. Bisa jadi. Bukan begitu bang, tapi entah itu Instagram pribadi dua oknum ini kepada pihak Idoy atau gimana, saya nggak paham ya. Dia sampai bisa menjelaskan seperti itu gitu kan. Ini mah bang memang janjiannya dari ini, katanya kan gitu kan. Akhirnya setelah saya interogasi seperti itu, ya udahlah, berarti kan memang si alumni yang disebutkan sama si dua oknum ini tidak sesuai gitu faktanya gitu kan. Akhirnya saya suruh pulang lagi, saya tekan lagi bang di situ, saya tanya-tanya, kok kamu bisa kejam gitu, kamu ngapain, kamu ini udah lulus, saya bilang gitu kan, apa tujuan kamu gitu. Karena yang saya dengar ini kebanyakan teman-teman yang masih ikut-ikutan, oknum-oknum alumni yang masih ikut-ikutan ini, mereka cuma buat konten. Gitu. Dia membuat konten untuk menghasilkan uang. Gitu. Jadi konten mereka ya tawuran seperti ini. Itu bang. Justru kalau kita kan di era kita ini kan kita takut ya. Maksudnya direkam seperti itu kita juga risih sebenarnya gitu. Malah lebih gampang tangkep sih. Iya, lebih ya lagian juga yang saya tahu ya, kalau saya pribadi pada waktu itu ini tuh bukan untuk disombongkan, gitu loh. Benar. Ini tuh bukan untuk disombongkan, karena kalau ketika kalian berikan informasi seperti ini bakal menjadi jamur
yang terus bertambah nantinya gitu loh. Ini parasit gitu. Kok kamu bisa-bisanya, saya bilang kan, kok kamu bisa-bisanya kamu buat konten, sedangkan ini bukan binatang gitu loh. Yang kamu aduin itu bukan binatang gitu. Ini manusia, saya bilang gitu. Saya geram tuh bang. Cuman ada salah satu alumni dari pihak basis sana gitu, dan kebetulan senior saya, dia ngomong, pokoknya 2 orang ini dijamin, kamu tenang aja, semarah-marahnya alumni tidak akan ada yang main tangan. Iya, benar. Sebenarnya kalau saya bang, pada waktu itu udah bukan main tangan lagi pengennya. Apa? Saya udah tunjuk 2 orang oknum ini, kamu kalau ada di basis saya nggak ada cerita kamu. Saya buang betul ke kali. Saya bilang gitu. Saya paling nggak suka ada alumni yang masih ikut campur tangan kepada pelajar gitu. Apalagi 2018 udah cukup lama ya. Cukup lama, 4 tahun berarti ya, 4 tahunan lah dia udah lulus. Sekarang kan 2024 ya, dia udah 4 tahunan. Tapi pas itu Bang Eko ini dapat informasi itu, dan akhirnya di situ belum tahu bahwa memang oknum yang 2 ini. Iya, karena dia ya? masih berdalih bang. Karena masih berdalih dan pihak pelajar pun masih ngekip gitu. Yang saya suruh pada hadir itu masih ngekip gitu, apa saja tujuannya dia gitu kan, saya juga belum tahu gitu kan. Akhirnya ini kan saya masih meraba-raba, dan di saat itu memang saya udah geram banget, betul-betul geram. Saya pengen sekali atau 2 kali masuk gitu ke mukanya gitu, biar dia kapok gitu loh. Benar. Karena emang harus dikasih pelajaran sih. Iya bang, maksud saya gini loh, ini kan menyangkut nyawa ya bang. Kamu jangan bermain-main dengan nyawa manusia gitu. Ibarat kata orang tuanya itu seperti apa nangisnya gitu, melihat anaknya seperti ini gitu kan, sedihnya seperti apa. Tapi Bang Eko bertemu dengan orang tua korban? Dua-duanya saya temuin bang. Saya temuin, cuman tidak pas kejadian, karena saya lebih fokus ke mencari data-data dulu bang, mencari data bukti-bukti gitu. Akhirnya setelah itu kebetulan saya sampai lama lah pada gitu, terus saya beres sekitar jam 1:30 subuh. Akhirnya saya juga mulai lelah gitu kan, ya udahlah besok lagi saya pikir gitu kan, besok lagi. Dan saya juga memberi masukan kepada pihak alumni gitu kan, khususnya di alumni saya gitu, yuk kita mulai buat kolektifan untuk membantu lah ya gitu, membantu sedikit rasa kesedihan dari pihak keluarga, meskipun memang tidak akan bisa mengobati. Uang sebanyak apapun yang akan kita beri kepada pihak orang tua itu tidak akan pernah bisa membeli nyawa anaknya, itu tidak akan bisa membeli nyawanya. Akhirnya, tapi kalau setahu orang tua mereka meninggal karena tawuran apa enggak? Sebetulnya dua-duanya ini masih simpang siur bang pas kejadian, karena yang korban yang pertama ini dia dibawa ke Kramat Jati gitu kan, dan juga belum keluar otopsinya gitu kan. Dan korban yang kedua ini kan sempat koma dulu di rumah sakit RMC. Jadi juga di situ data yang diberikan dari pihak referensi ini katanya kecelakaan kendaraan gitu kan, kecelakaan motor. Jadi dua-duanya sebenarnya orang tuanya belum tahu kalau dia. Belum tahu. Akhirnya korban pertama yang jenazahnya di pinggir jalan ini, meninggal di pinggir jalan ini, dapat laporan dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian melaporkan kepada tetangga keluarga. Kebetulan waktu pas pihak kepolisian ke korban yang pertama ini yang tergeletak di pinggir jalan ini, orang tuanya sedang di pasar bang, sedang berjualan gitu. Jadi diinformasikan ke tetangga, tolong diinformasikan kepada pihak keluarganya, dipanggil dari Kapolres Kabupaten kalau nggak salah waktu itu, untuk ada yang mau dibicarakan gitu. Mungkin setelah itu baru dia mengetahui itu yang korban pertama gitu, bahwa ada foto-fotonya kan, foto-foto sayatan, foto-foto otopsi segala macam, itu kata pihak keluarganya seperti itu, diberi informasi katanya gitu kan. Nah, masih yang pihak korban yang kedua ini masih dalam perawatan, dan memang keluarganya pun tahunya kecelakaan gitu. Itu meninggalnya pas 3 hari ya? 3 hari.
3 hari ya? Iya 3 hari kalau nggak salah. 3 hari dirawat baru meninggal. 3 atau 2 hari gitu, saya lupa ya. Itu tepatnya. dia kenanya parah ya? Kalau nggak salah saya lihat ronsenannya itu daerah jidat bang. Di daerah kepala lah, sekitaran kepala itu ada luka kayak tusukan gitu ya. Entah itu dari parang atau apa, saya kurang jelas juga. Akhirnya setelah itu ya saya juga mulai apa ya, makin gemas gitu, dan saya juga pengen gali informasi lebih dalam. Saya ke sekolah bang. Saya juga nanya ke pihak sekolah, kebetulan dari pihak sekolah juga betul dapat informasi. Itu tuh setelah saya malam pulang subuh itu bang, pulang subuh itu waktu pas di basis kandang roda itu, paginya kalau nggak siang sekitar jam 10-an saya beres dari kantor, saya ke sekolahan. Saya ngobrol tuh karena pihak kepala sekolah dari sekolah saya juga menginformasikan gitu ya, bisa nggak datang ke sini Bob, kita ngobrol-ngobrol. Sorry, bukan pihak sekolah deh, saya yang ke sana. Maksudnya saya minta, Pak, saya pengen ngobrol-ngobrol, saya bilang gitu. Akhirnya saya datang ke sana gitu kan, saya datang ke sana ngobrol-ngobrol ya, kronologis kejadian seperti ini, dan memang data yang mereka dapat pun betul korban kecelakaan. Dari pihak jadi sekolah, laporan ke sekolahan kecelakaan? Iya, dari pihak kepolisian mungkin ada yang datang ke pihak sekolah gitu. Data yang didapat juga pihak sekolahan adalah korban kecelakaan. Akhirnya saya beri informasi. Sebenarnya mereka tahu juga gitu, mereka tahu, cuman mereka juga tidak mau ngambil statement gitu, karena kan mereka juga tidak ada di lokasi kejadian, dan mereka juga itu tidak tahu gitu kan, kejadiannya juga subuh gitu kan, di luar jam pelajaran gitu, jam sekolah gitu kan, dan mereka juga tidak memakai seragam. Akhirnya saya ya ngobrol-ngobrol seperti biasa gitu, saya ngobrol gimana ya caranya, katanya gitu kan. Pihak sekolah juga nanya ke saya gimana ya caranya, saya ikut arahan dari pihak sekolah. Saya bilang, adapun memang mau memberi edukasi dari pihak alumni, saya orang yang pertama bakalan maju untuk mengedukasi para pelajar, saya bilang gitu. Karena Bang Eko kan di sini aktif juga ya Bang Eko ya. Ya. Dan emang dekat sama pihak sekolah.